Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Anak-anak, makhluk hidup di sekitar kita pertama kali diklasifikasikan oleh seorang ilmuwan bernama Carolus Linnaeus berdasarkan pada persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki oleh anggota tiap kelompok akan semakin banyak, sedangkan perbedaannya akan semakin sedikit. Nah, tingkatan-tingkatan ini disebut dengan takson. Untuk mempermudah kita menghafal tingkatan-tingkatan takson tersebut, kita akan membuat sebuah kalimat. Kalimatnya adalah King Pujon cari orang paling ganteng sedunia. Nah, ini kita bisa ambil huruf-huruf depannya ya. King itu adalah takson kingdom. Pujon, salah satu daerah di sekitar kita ya, Pujon di daerah Batu. Pujon itu kita ambil huruf P-nya ya, menunjukkan dia adalah filum. Pujon adalah mewakili filum. Kemudian cari, huruf depannya adalah C, itu adalah menunjukkan kelas. Nah, kemudian orang kita ambil huruf depannya juga O, menunjukkan takson ordo. Kemudian faling kita ambil huruf F-nya, itu mewakili untuk takson family. Nah, selanjutnya ganteng kita ambil huruf depan G-nya, menunjukkan takson genus. Dan yang terakhir sedunia kita ambil huruf depannya S, menunjukkan takson spesies. Carolus Linnaeus membagi makhluk hidup di alam ini menjadi 5 kingdom, 5 kerajaan besar makhluk hidup ya. Kingdom-kingdom tersebut adalah ada yang pertama Kingdom Monera, yang kedua adalah Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Fungi atau jamur, yang keempat adalah Kingdom Animalia atau hewan, dan yang kelima adalah Kingdom Plantae atau tumbuhan. Untuk ciri dari masing-masing kingdom, kita akan mulai dari Kingdom Monera. Untuk Kingdom Monera, kingdom ini ukurannya kecil, jadi mikroskopis ya, berukuran kecil. Kingdom Monera memiliki 2 ciri utama, yaitu dia bersifat prokariotik. Artinya inti selnya tidak ada selaputnya, alias tidak memiliki selaput inti sel. Ya, bersifat prokariotik. Dan yang kedua, ciri dari Kingdom Monera adalah uniseluler atau bersel satu. Sedangkan untuk Kingdom Protista ya, hampir sama ini dengan ciri-ciri Kingdom Monera. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler alias bersel satu. Sedangkan ciri yang kedua kebalikan dari Monera. Kalau Monera tadi adalah prokariotik, maka Protista ini sifatnya adalah eukariotik atau memiliki selaput inti sel. Untuk kingdom yang tiga ya, yaitu kingdom jamur atau fungi, memiliki ciri-ciri tidak berklorofil. Jamur itu tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak mampu menciptakan makanan sendiri, menyusun makanannya sendiri. Jadi tidak bisa. Nah, kemudian jamur juga sifat yang kedua adalah berspora ya. Yang kedua adalah berspora. Dia punya spora, bukan biji. Yang ketiga, dia tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang keempat, hidupnya di tempat yang lembab. Jamur hanya bisa hidup di tempat yang lembab. Dan yang kelima, dia bersifat saprofit atau mengambil makanan dari organisme yang sudah mati. Untuk kingdom selanjutnya adalah kingdom animalia atau kingdom hewan.
kelompok yang pertama adalah porifera atau hewan berpori. Kelompok ini memiliki habitat di perairan dan contohnya adalah Spongilla. Sedangkan kelompok yang berikutnya yang kedua adalah kelompok Solenterata atau hewan berongga. Hewan ini memiliki ciri dia memiliki tentakel. Ya, contohnya adalah ubur-ubur, hidra, dan anemon. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok Platyhelminthes atau cacing pipih. Cacing pipih ini tubuhnya pipih anak-anak ya, contohnya adalah cacing hati, cacing pita juga. Nah, itu contohnya. Kemudian kelompok yang keempat adalah kelompok Nemathelminthes atau cacing gilik. Untuk cacing gilik ini karena namanya gilik, bentuknya emang gilik anak-anak. Ya, contohnya adalah cacing kremi, kemudian cacing perut, dan juga cacing tambang. Nah, kelompok yang kelima yaitu kelompok Annelida atau cacing gelang. Cacing gelang ini tubuhnya ada ruas-ruasnya Nana, sehingga disebut dengan cacing gelang karena menyerupai gelang-gelang begitu ya. Contohnya adalah cacing tanah, kemudian lintah dan pacet. Kelompok yang keenam adalah moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-ciri biasanya dimiliki oleh moluska ini adalah tubuhnya berlendir. Nah, biasanya habitatnya ada di darat dan di air. Nah, coba contohnya apa itu? Bagus sekali ya. Contohnya adalah ada cumi-cumi, ada gurita. Nah, ini yang habitatnya di air anak-anak. Sedangkan yang habitat di darat ada siput ya. Oke, lanjut pada kelompok yang berikutnya, kelompok yang ketujuh yaitu arthropoda atau hewan berbuku-buku. Nah, pada arthropoda ini tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut. Itu arthropoda. Kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah tubuh terbungkus oleh zat kitin yang keras. Kemudian dia memiliki mata faset, ya, atau mata majemuk. Nah, arthropoda ini, kelompok arthropoda ini dibagi-bagi lagi menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama ada insekta atau serangga, kemudian ada krustasea atau udang-udangan, ada arachnoida atau laba-laba, dan myriapoda atau lipang. Kelompok yang ke-8 ya, kelompok ke-8 adalah echinodermata atau hewan berkulit duri. Namanya seperti itu. Kenapa diberi nama hewan berkulit duri? Karena dia memiliki tubuhnya itu memiliki duri, anak-anak. Nah, contohnya adalah bintang laut. Kingdom yang kelima atau yang terakhir adalah kingdom plantae atau kingdom tumbuhan, kerajaan tumbuhan. Di kingdom plantae ini, anak-anak, dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Untuk Bryophyta atau lumut memiliki ciri-ciri tidak berpembuluh anak-anak. Untuk lumut itu tidak memiliki pembuluh angkut. Kemudian lumut memiliki spora, berkembang biak dengan spora, dan dia juga memiliki klorofil. Untuk habitatnya, lumut berada di daerah yang lembab. Nah, sedangkan kelompok yang berikutnya yaitu kelompok paku-pakuan atau Pteridophyta memiliki ciri-ciri dia berpembuluh, kemudian memiliki spora, jadi sama dengan lumut. Habitatnya juga di daerah yang lembab. Kemudian dia juga memiliki klorofil. Jadi perbedaan antara Bryophyta dan Pteridophyta adalah pada pembuluh yang ada di dalam tubuhnya. Kalau Bryophyta tidak berpembuluh, Pteridophyta berpembuluh. Kemudian
Kemudian kelompok selanjutnya dari kingdom Plantae ini adalah kelompok spermatofita atau tumbuhan berbiji. Otomatis dia punya biji. Kalau yang dua tadi tidak punya biji. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu berbiji terbuka atau gymnospermae dan berbiji tertutup atau angiospermae. Apa perbedaannya? Kalau biji terbuka atau gymnospermae, maka bakal bijinya tidak terlindung oleh daun buah. Sedangkan yang berbiji tertutup atau angiospermae, bakal bijinya tertutup oleh daun buah. Nah, untuk yang angiospermae atau biji tertutup dibagi lagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil bijinya berkeping dua, sedangkan yang monokotil bijinya berkeping satu. Contoh dari dikotil adalah kacang tanah. Misalnya dia berkeping dua ya, bijinya bisa dibelah menjadi dua. Sedangkan untuk yang monokotil bijinya berkeping satu, contohnya adalah jagung.